Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peramalan dan perencanaan keuangan perusahaan dan beberapa metode-metode dalam peramalan perusahaan. Baik, mungkin untuk peramalan keuangan itu adalah proses estimasi atau prediksi tentang nilai variabel keuangan di masa depan. Variabel ini bisa berupa penjualan, biaya, laba, arus kas, atau nilai aset. Peramalan keuangan bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis dan operasional. Selain itu, ada beberapa tujuan dari peramalan keuangan. Yang pertama itu pengambilan keputusan yang lebih baik. Peramalan keuangan membantu dalam membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dengan memprediksi arus kas dan laba di masa depan. Perusahaan dapat merencanakan strategi dan efektivitas dan meminimalkan resiko yang akan terjadi di masa depan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasional. Peramalan keuangan dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan efisiensi dengan memprediksi kebutuhan dana di masa depan. Perusahaan dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meminimalkan biaya. Yang terakhir itu meningkatkan daya saing. Peramal keuangan membantu perusahaan untuk mengantisipasi perubahan kondisi pasar dan pesaing. Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil langkah proaktif untuk mempertahankan daya saing dan memaksimalkan keuntungan dari suatu perusahaan. Baik, mungkin untuk lebih singkatnya mengenai peramalan keuangan adalah proses estimasi atau prediksi tentang nilai variabel keuangan di masa depan. Variabel ini bisa berupa biaya, laba, atau pengeluaran pembelian dalam suatu perusahaan. Baik, selanjutnya metode dalam peramalan. Ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu metode kualitatif. Metode ini sering digunakan ketika data kualitatif tidak tersedia atau ketika peramal berkaitan dengan faktor-faktor yang lebih subjektif. Metode kualitatif ini terbagi lagi dalam beberapa bagian. Teman-teman bisa lihat, dan ada beberapa cara-cara dalam melakukan metode ini. Selanjutnya, metode kuantitatif. Metode ini lebih terukur dan menggunakan data historis untuk membuat prediksi. Ini terbagi lagi dalam beberapa bagian. Teman-teman bisa lihat, dan cara-cara dalam melakukan metode ini. Seperti yang ketiga itu metode hibrida. Metode ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk meningkatkan akurasi peramalan. Sama, ada satu metodenya yaitu metode kombinasi. Dalam melakukan metode ini ada caranya, teman-teman bisa lihat. Yang ketiga, metode peramalan berbasis teknologi. Terakhir itu peramalan permintaan. Dalam melakukan metode ini juga ada caranya. Baik, mungkin ada teman-teman yang bertanya, apa gunanya metode-metode dalam peramalan ini? Dengan beragam metode peramalan yang tersedia, perusahaan dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan konteks data yang tersedia dan tujuan peramalnya. Menggabungkan berbagai metode juga dapat meningkatkan akurasi dan keandalan hasil peramal, membantu perusahaan dan mengambil keputusan yang lebih baik dan merencanakan strategi bisnis yang lebih efektif untuk perusahaan di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya perencanaan keuangan. Pengertian dari perencanaan keuangan ini proses strategis yang melibatkan serangkaian langkah sistematis dan mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Ini berfokus
pada analisis, evaluasi, dan pengalokasian sumber daya keuangan secara optimal. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti peramalan arus kas, penganggaran, manajemen aset, dan pembiayaan. Baik, itu sedikit penjelasan saya mengenai peramalan dan perencanaan keuangan perusahaan serta metode-metode dalam suatu peramalan. Sekian dari saya, terima kasih.